Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jufri, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Salam sejahtera bagi kita semua, dan hari ini kita akan membahas topik yang tentu sangat menarik, yaitu arsitektur neuromorfik dalam pendekatan baru dalam pengolahan dan data yang terinspirasi oleh otak manusia. Pada era digital saat ini, kebutuhan akan pengolahan data yang cepat dan efisien semakin mendesak, terutama dalam aplikasi kecerdasan buatan yang disebut dengan artificial intelligence, pembelajaran mesin, dan komputasi besar yang disebut dengan big data. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diperbincangkan dalam arsitektur neuromorfik yang berupaya meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. Arsitektur neuromorfik tidak hanya menawarkan cara baru dalam pengolahan tetapi juga membuka peluang baru dalam penghubungan teknologi komputasi yang lebih efisien, berdaya rendah, dan mampu meniru kecerdasan otak manusia. Ya. Jadi, apa sih sebenarnya arsitektur neuromorfik itu? Jadi, arsitektur neuromorfik itu adalah pendekatan dalam desain dan pengembangan sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia, baik dari segi struktur maupun cara kerjanya. Pada dasarnya, ini adalah cara untuk mendesain sistem komputasi yang meniru cara kerja otak kita bekerja. Otak kita bekerja sangat efisien, dan para ilmuwan ingin meniru proses tersebut untuk menciptakan mesin yang lebih pintar dan lebih hemat energi. Dalam komputasi tradisional, kita menggunakan logika berbasis angka 0 dan 1 dalam chip komputer. Namun, di arsitektur neuromorfik ini, kita mencoba meniru neuron yang cara kerja otak yang tentu saja lebih canggih dan efisien. Prinsip dasar dalam arsitektur neuromorfik. Nah, bagaimana cara sistem ini bekerja? Tentu kita bertanya-tanya, mari kita lihat prinsip dasarnya. Yang pertama yaitu neural network atau jaringan neuron. Seperti otak kita, sistem ini menggunakan jaringan neuron yang saling berhubungan. Artinya, mereka bisa saling bertukar informasi dengan cara yang sangat mirip dengan otak kita bekerja. Kedua, yaitu speaking neuron, neuron yang memicu sinyal. Dalam sistem ini, neuron-neuron akan memicu sinyal listrik atau yang disebut speak ketika mereka mendapatkan rangsangan yang cukup. Sinyal ini adalah cara mereka berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga, yaitu plasticity, kelembutan sinaps. Sama seperti otak kita yang bisa belajar dan beradaptasi, sistem neuromorfik juga bisa mengubah cara kerjanya berdasarkan pengalaman atau data baru. Hal ini membuatnya sangat fleksibel dan cerdas, sehingga memudahkan pengguna dalam penggunaan yang lebih efisien. Kemudian komponen utama arsitektur neuromorfik. Terdapat 4 komponen yang terdiri dari arsitektur neuromorfik tersebut. Sistem neuromorfik terdiri dari beberapa komponen penting yang bersama. Yang pertama yaitu neuron atau yang disebut dengan neuron. Neuron adalah komponen utama yang memproses informasi. Mereka seperti otak kecil di dalam sistem. Kemudian yang kedua yaitu sinaps atau sinapsis. Ini adalah koneksi antara neuron yang memungkinkan mereka untuk saling bertukar informasi. Yang ketiga yaitu memory store, yaitu komponen ini menyimpan informasi tentang hubungan antar neuron, membantu sistem mengingat data yang lebih proses sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu speaking neural network. Jaringan ini adalah model komunikasi antar neuron yang memicu sinyal listrik sesuai dengan kebutuhan, mirip dengan cara otak kita dalam memproses informasi. Setelah kita sudah mengetahui prinsip dasar arsitektur neuromorfik dan komponen yang terdapat di dalamnya, mari kita bandingkan dengan cara kerja komputer tradisional dan arsitektur neuromorfik. Yang pertama yaitu komputer tradisional menggunakan logika biner, yaitu angka 0 dan 1 untuk memproses data. Transistor dan di dalam komputer bertugas untuk mengubah data menjadi informasi yang bisa diperoleh lebih lanjut. Dalam arsitektur neuromorfik, di sisi lain sistem neuromorfik menggunakan speakers atau sinyal listrik untuk mengolah data. Ini lebih mirip dengan cara kerja otak kita yang tidak hanya membandingkan 0 dan 1. Sehingga keunggulan dari pendekatan neuromorfik ini adalah kecepatan dan efisiensinya dalam penggunaan data, terutama untuk tugas dan melibatkan pola atau pembelajaran seperti pengenalan wajah, suara, dan lain sebagainya.
Pada set kali ini kita tentu akan membahas keunggulan saja yang terdapat pada arsitektur neuromorfik. Mari kita bahas persatu. Yang pertama, efisiensi energi. Komputer neuromorfik sangat hemat energi karena aktif ketika dibutuhkan, sama seperti kita sangat efisien penggunaan energi. Nah, kita juga sama butuh kemudian yang kedua yaitu pemrosesan paralel. Ini berarti sistem proses banyak informasi sekaligus, lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian juga adaptabilitas. Sistem ini bisa belajar dan beradaptasi sama seperti otak kita. Ia juga mampu membuatnya sangat fleksibel dan cerdas. Kemudian yang ketiga yaitu cocok untuk AI. Dengan kemampuannya untuk belajar dan mengenali pola, sistem neuromorfik sangat cocok untuk aplikasi di bidang deep learning, sehingga bisa memperoleh. Kemudian yang keempat yaitu cocok untuk AI. Dengan kemampuannya untuk belajar dan mengenali pola, sistem neuromorfik sangat cocok untuk aplikasi di bidang deep learning dan kecerdasan buatan. Nah, dari hal itu, keunggulan-keunggulan yang tampak pasti sudah sangat bermanfaat bagi kita semua. Pada slide ini juga kita akan membahas tentang penerapan neuromorfik dalam pengolahan data. Contoh penerapan dalam dunia nyata yang pertama yaitu pengolahan gambar dan video. Misalnya, sistem neuromorfik dapat digunakan untuk mengenali objek atau pola dalam gambar dan video lebih efisien. Kedua yaitu pengenalan suara. Sistem ini juga bisa digunakan untuk menggali suara atau percakapan, misalnya pada aplikasi asisten suara seperti Siri dan Google Assistant. Yang ketiga yaitu kendaraan otonom. Di mobil otonom, data sensor diproses secara real time untuk mengambil putusan berdasarkan kondisi sekitar. Kemudian ada juga penerapan robotika. Robot juga menggunakan sistem neuromorfik, bisa belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu di dunia medis. Penerapan di dunia medis itu sistem ini bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit melalui data medis yang sangat kompleks, hingga pengolahan melalui arsitektur neuromorfik ini sangat mudah untuk mendiagnosis penyakit-penyakit yang terjangkit pada pasien. Perkembangan terkini dalam arsitektur neuromorfik. Tren terkini dalam teknologi neuromorfik. Teknologi neuromorfik sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa inovasi yang menarik pertama itu Spinnaker. Proyek ini mengembangkan prosesor neuromorfik yang bisa memproses sinyal secara real time. Spinnaker adalah platform komputasi neuromorfik yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia. Dengan menggunakan arsitektur neuromorfik, Spinnaker mengandalkan jaringan prosesor kecil yang sangat terhubung untuk mensimulasikan jutaan neuron dan sinapsis dalam waktu nyata. Komputasi ini dirancang untuk menangani pola dan data secara paralel seperti yang dilakukan otak, sehingga cocok untuk aplikasi seperti pengenalan pola, robotika, atau kecerdasan buatan dibandingkan dengan komputer tradisional. Spinnaker lebih hemat energi dan efisien dalam memproses data yang berbasis jaringan saraf. Kedua yaitu TrueNote. Chip neuromorfik dari IBM ini meniru otak manusia dengan lebih dari 1 juta neuron dan 250 juta sinapsis. Kemudian TrueNote adalah chip neuromorfik yang dirancang oleh IBM untuk meniru cara kerja otak manusia. Chip ini menggunakan arsitektur neuromorfik yang berarti ia meniru struktur dan fungsi neuron dan sinapsis dalam otak. TrueNote terdiri dari jutaan neuron buatan yang saling terhubung melalui sinapsis buatan, memungkinkan chip ini untuk memproses informasi secara paralel seperti otak. Keunggulan utama TrueNote adalah efisiensinya dalam konsumsi daya, sehingga sangat cocok untuk aplikasi seperti pengenalan gambar, suara, dan pola dalam perangkat yang hemat energi. Kemudian Brain Inspired Computing, yaitu perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Intel, dan MIT juga sedang mengembangkan teknologi neuromorfik untuk aplikasi kecerdasan pembuatan mereka. Bayangkan otak manusia sebagai jaringan besar dari miliar neuron yang saling terhubung. Otak bekerja secara efisien dalam menggali pola, membuat
membuat keputusan dan mempelajari hal baru dengan memanfaatkan sinyal listrik dan kimia. Brain Inspired Computing mencoba meniru cara kerja ini dengan membangun perangkat keras atau algoritma yang menyerupai struktur dan fungsi otak. Arsitektur neuromorfik adalah implementasi teknologi ini. Misalnya, chip neuromorfik seperti memori dan prosesor dirancang menyerupai neuron dan sinapsis otak. Alih-alih mengikuti pendekatan tradisional komputer yang memisahkan pemrosesan dan penyimpanan data. Arsitektur ini memungkinkan pemrosesan dan penyimpanan terjadi secara bersamaan, mirip dengan otak.